warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 1872150011, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Di sini saya ingin menjawab soal pertanyaan. Yang pertama, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan, pemikiran pendidikan di Indonesia. Tiga, menurut saudara bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Yang pertama, jelaskanlah makna dari aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Idealisme dan realisme adalah dua paham filsafat yang saling bertetanggaan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir baik dari barat atau dari timur selama lebih dari 2000 tahun. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat barat yang dominan. Di lain pihak, realisme dengan asumsinya bahwa itu berdiri sendiri di luar pikiran manusia, diterima orang sepanjang sejarah. Definisi idealisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pemikiran, atau jiwa. Yang kedua, definisi materialisme. Materialisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa benda atau materi merupakan sumber dari segalanya. Material juga berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supranatural. Materialisme memandang bahwa materi ada terlebih dahulu, sedangkan ide atau pikiran itu ada setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menemukan ide. Yang ketiga, definisi realisme dalam arti filsafat yang sempit. Realisme yang beranggapan bahwa objek indah kita adalah real, benda-benda yang adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan, atau ada juga hubungannya dengan pikiran kita. Yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan, pemikiran pendidikan di Indonesia. Aliran filsafat pendidikan ada banyak. Aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Realisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dan spiritualisme, tradisi, dan agama berbagi satu-satu kebenaran metafisik yang universal, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh besar. Progresivisme, dunia selalu berubah dan dinamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas bagaimana dunia ini dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangka oleh ilmu pengetahuan sains untuk kita semua. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Rekonstruksionisme sosial. Rekonstruksionisme sosial menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi catatan sosial menuju kehidupan yang demokratis
partisipatoris dan seimbang. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Kurikulum pendidikan di Indonesia semakin lama semakin berkembang, mengalami penyempurnaan. Contohnya, kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang menitik beratkan pada pendidikan karakter. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dinilai secara keseluruhan, tidak dengan terpisah. Tujuannya agar menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif, sehingga kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. Yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerja samanya, serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional, kesepakatan, kebiasaan, dan cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih.